sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Silahkan duduk. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari zaman dahulu kala sampai saat ini, betul bahwa kadangkala apa yang dipikirkan Tuhan Yesus itu enggak sinkron dengan apa yang dipengenkan oleh manusia. Injil hari ini sangat jelas. Tuhan Yesus baru ngomong, anak manusia akan diserahkan, diolok-olok, diludahi, disesah, dibunuh. Tapi persis sesudah itu, ini si Yakobus dan Yohanes ini kurang ajar. Yesusnya bilang gua mau mati. Tapi muridnya dua orang ini ngomong apa? Tolong nanti saya duduk di sebelah kanan, yang satu duduk di sebelah kiri. Mereka masih tetap pakai pikirannya sendiri bahwa mengikuti Yesus nanti dapat kuasa. Padahal Yesus mengatakan mengikuti aku you akan menderita. Di sini enggak sinkronnya. Tuhan Yesus mengajar kita siap-siap masuk gerakan turun. Para murid pengennya gerakan naik terus. Coba saya tes. Ada di antara Anda yang pengen gajinya turun? Enggak ada. Pengen penghasilannya naik. Ada di antara Anda yang pengen ganti mobil? Aduh, mudah-mudahan mobil gua tahun depan lebih jelek daripada yang sekarang. Enggak ada. Ganti handphone dari Samsung S4 ke S5 ke S6 ke S7. Anda baru beli S7 di pabriknya sedang bikin S8. Siap-siap keluar gitu loh. Dan kita kepengen terus ya. iPhone 5 ke iPhone 6, iPhone 7. Dunia ini mengajarkan kita gerakan naik. Tapi sebetulnya Tuhan itu mengajarkan kita harus berani juga masuk gerakan turun. Falsafah hidup barat dan falsafah hidup orang timur itu agak berbeda. Falsafah orang barat itu kata kuncinya adalah fulfillment. Pemenuhan diri. Kalau mau bahagia, you harus punya ini, punya itu, punya ini, achieve itu, achieve ini. Jadi harus mampu punya ini, punya ini, punya itu. Itu fulfillment namanya. Dalam hidup kita harus fulfill something. Tapi kalau Anda baca buku-buku kebijakan orang timur, paling gampang kalau Anda suka baca-baca buku Anthony de Mello, lihat kata-kata kunci Anthony de Mello. Let it go, biarkan itu pergi. Jangan terikat, lepaskan, emptiness, pengosongan diri. Kata kuncinya bukan fulfillment, tapi emptiness. Orang itu harus makin mengosongkan diri. Kalau mau bahagia harus membiarkan itu lepas. Tapi kalau falsafah yang lain, kalau mau bahagia, you harus dapat. Ini saya kira sebuah hal yang harus kita pahami. Saya tidak membelain yang barat, saya tidak membelain yang timur. Kenapa? Karena dalam hidup manusia itu sebetulnya ada dua-duanya. Ada fase-fase hidup kita yang sedang fulfillment, fulfill something. Ya. Nanti titik tertentu mulai berhenti, kulminasi titik puncak sampai lalu kita akan mulai berhenti turun. Ya. Ini juga mempengaruhi bahan pembicaraan obrolan. Anak-anak kecil akan bertanya, lu nilai dapat berapa? Ranking lu berapa? Nanti kalau sudah kerja akan ditanya, lu kerja di mana? Gajinya berapa? Kalau nanti sudah mulai nikah, udah mulai punya rumah belum? Udah kredit rumah enggak? Itu pik 2 lagi kredit itu 5 juta sebulan. Wah, ayo kejar, ayo dapat. Sehingga kita itu memang ada masa-masanya orang itu sedang pengen punya ini dan itu dan harus memenuhi itu, normal. Yang enggak normal cuma romo-romo, suster-suster. Enggak boleh kepengen punya ini dan itu. Tapi nanti pada titik umur tertentu Anda sudah enggak tanya lagi lu gajinya berapa, punya rumah atau enggak, ranking berapa, enggak. Anda mulai ngobrolnya adalah
lu sudah minum obat apa sekarang? Dengkul gua mulai koplak, dokter yang jago soal dengkul di mana ya? Pasang ring jantung yang paling bagus dokter jantung siapa? Nanti puncak-puncaknya pertanyaan Anda, ngobrolan Anda adalah, lu udah booking San Diego atau belum? Kita akan masuk ke fase titik itu. Ya. Mirip kayak orang reuni. Ini kan sekarang lagi zamannya musim reuni, ya enggak? Apa-apa reuni sama teman SD, SMP, SMA, ya kan? Reuni sama mantan pacar lah dan sebagainya. Tapi yang diomongin waktu reuni juga tergantung tingkat umur. Kalau reuninya pas umur 30, pertanyaan yang sering muncul antara Anda itu adalah, lu anaknya berapa? Itu kalau 30-an reuninya. Kalau reuninya umur 50-an, lu cucunya berapa? Kalau Anda reuninya pas umur 60, maka muncul pertanyaan ini. Teman kita udah ada yang mati belum ya? Itu mulai ke situ. Nanti kalau 70 tahun mirip tapi udah berbeda maknanya. Yang masih hidup siapa selain kita? Udah sisa-sisa udah mulai habis. Nanti kalau nekat masih reuni umur 80, pertanyaannya lain lagi. Lu siapa ya? Udah pikun masih nekat reuni ya enggak? Tapi menurut saya that's life gitu loh. Seperti Bu Chun bilang, ya kan mau pakai apapun juga, mau olahraga, mau makan apapun, suatu hari juga kita akan mati. Ya, mau rajin ke Korea Selatan operasi plastik ya, itu juga nggak bisa berubah suatu saat ya, peot aja gitu loh. Nggak bisa ditahan umur itu dan kita nggak bisa menebak lah. Jadi saudara-saudari, saya kira kita harus siap dalam hidup ini fase yang namanya gerakan turun. Gerakan turun yang paling ngeri itu adalah manusia itu kan takut akan 3 hal kalau menurut saya yang paling esensial. Takut secara finansial dia tidak terjamin. Ya. Istilah populernya takut miskin. Ya. Siapa yang berani miskin di sini coba? Kecuali romo-romo sama suster-suster. Begini-begini juga terjamin ya enggak? Kami terjamin sakit, tanda tangan aja di Karoles beres. Makan, wah umat kurang baik apa sama romo-romo ya enggak? Enggak ada romo di Jakarta mati kelaparan, enggak ada. Mati stroke ada. Karena Anda itu terlalu baik sama romo-romo. Romo Kuris tuh pernah ngomelin ibu-ibu di katedral, Romo Kuris almarhum. Kalau Anda pernah lihat dia perutnya itu gendutnya minta ampun. Mungkin bola basket ada di perut dia kali, perut saya. Dia pernah ngomelin ibu-ibu, hai ibu-ibu paroki katedral. Kalian itu tidak sadar telah merusak para imam. Bukan karena kalian itu jahat, tapi karena kalian terlalu baik. Lihat perut saya, dia bilang gitu. Normalnya kan saya yang menghamili ibu-ibu. Tapi ini kenapa ibu-ibu yang menghamili saya, dia bilang begitu. Saya cuma ingin mengatakan ya para romo juga suster ya walaupun kita janji kaul kemiskinan gitu ya. Tapi sebetulnya ya kita hidupnya bukan mewah, terjamin. Beda mewah. Kalau terjamin tuh Avanza selalu ada di pastoran-pastoran. Kalau mewah tuh saya kesini naik Lamborghini, ya enggak. Tapi kalau saya naik Lamborghini kan Anda enggak akan memuji saya. Emang kalau saya kesini naik Lamborghini gitu Anda berkata, wih Romo Yus diberkati Tuhan. Kalau hamba Tuhan yang lain Pak Pendeta naik mobil yang mewah, mahal, umatnya, jemaatnya akan berkata, pendeta kita diberkati Tuhan, kita benar ikut pendeta ini. Coba kalau Romo Yus kesini naik Lamborghini, boro-boro dibilang diberkatin ya enggak. Paling di belakang Anda kan begini. Dan ya Romo ya, umatnya lagi susah dia naik Lamborghini. Simpenan siapa tuh Romo ya enggak. Jangan-jangan simpenannya Meriam Bellina. Meriam Bellina kan dapat Lamborghini dari siapa ibu-ibu? Wah, Anda tahulah kisahnya. Tetapi bagi saya kan lihat, kok ngomongin Meriam Bellina saya jadi lupa khotbah saya ini.
Oh, takut miskin ya. Ya. Gaji seorang buruh di Jakarta ini, kalau saya rata-rata per detik ya 2,7 juta waktu itu, belum 3,1, saya bagi 30 hari, saya bagi 24 jam, saya bagi 60 menit, saya bagi 60 detik. Per detik gaji dia 0,9. Ronaldo, pemain sepak bola terkenal itu, 3 miliar seminggu. Seminggu dibagi 3 miliar, dibagi 7 hari, dibagi 24, dibagi 60 menit, dibagi 60 detik. Ronaldo 5.000 rupiah per detik. Jadi Ronaldo itu kalau pipis ke toilet 30 detik. Masuk ke rekeningnya 5.000, 5.000, 5.000. Kalau yang di sini saya terawang gaji Anda ya. 20 koma. Tanggal 20 udah koma. Ini gaji Anda. Udah cari koperasi, pinjaman, ini gaji Anda. Tapi jujur manusia itu takut miskin ya. Maka suami-suami itu sebetulnya kalau suruh mikir ulang kawin apa enggak dengan Anda ya sebetulnya ya. Lalu kalau udah tahu betapa enaknya jadi romo, mereka mungkin lebih kepikiran enakan jadi romo. Suami-suami stres naik motor cari duit gini ya. Nggak sadar dijajah istri suruh cari duit, beliin tas, beliin sepatu, beliin apa. Yang kedua ketakutan manusia itu adalah takut untuk sakit ya. Tadi saya bilang ya kita mulai resah ketika mulai hal yang kita alami badan kita mulai nggak enak. Terakhir itu takut kematian, takut akan kematian. Saudara-saudari, Bunda Maria itu mengalami gerakan turun yang paling menurut saya oke dia naik ke surga. Oke kita bilang dia menerima kabar sukacita ya. Itu kita doang yang ngasih judul dia menerima kabar sukacita. Tapi aslinya apakah dia beneran sukacita dapat kabar itu? Coba bayangin anak Anda umur 14-15 tahun tiba-tiba dapat penampakan dari malaikat, besok perut lu melendung. Ya. Belum diapa-apain sama si Yusuf ya kan, tiba-tiba dibilangin besok lu hamil ya. Hamil itu itu anak Allah. Menurut film BBC yang digambarkan ya, itu Bunda Maria itu diikat sama bapaknya ya. Diikat sama bapaknya, disabetin. Disuruh ngaku siapa yang menghamili lu ya. Tapi Bunda Maria kan gak bisa ngomong ya. Karena apa menurut hukum waktu itu? Kalau sampai ada gadis hamil tanpa ada suami, hukumannya apa? Dirajam sampai mati. Itu hukumannya. Bunda Maria itu stres sebetulnya dapat kabar itu. Cuma kita aja yang bilang Maria menerima kabar sukacita. Rasain hamil gak punya suami itu kan ya. Stres loh sebetulnya. Paling puncak ya anaknya hilang, Yesus anaknya hilang. Bunda Maria stres tuh anaknya hilang. Ya, anak Anda nggak pulang 1 hari aja Anda sudah luar biasa. Zaman penculikan seperti ini. Tetapi Bunda Maria kehilangan anaknya berapa hari? 3 hari, jalan kaki itu dia bolak-balik. Sampai ketemu Yesusnya jawabnya nyolot ya nggak? Padahal kan ditanya baik-baik oleh bapak ibunya ya. Nak, kenapa engkau melakukan ini kepada kami? Jawaban Yesus nyolot sekali. Kenapa kamu mencari aku? Bukankah aku harus ada di rumah Bapakku di sini? Maria cuma ngelus dada, nyimpen dalam hati. Kalau saya jadi Yusuf bapaknya Yesus ya, itu udah gua tempeleng tuh anak. Iyalah 3 hari hilang. Pas diketemuin dia jawabnya cuma begitu ya nggak? Udah gua tempeleng lu batu akiknya saya puter pasti. Pak. Gua jalan kaki 3 hari lu bayangin ya nggak? Capek lu jadi orang tua begitu. Puncaknya, tadi saya khotbah janji pendek ya. Ini ketularan bucun nama Edson nih sebetulnya. Rohnya mereka ke sini. Puncak penderitaan Bunda Maria itu sebetulnya ketika harus memangku jenazah anaknya ya, Yesus. Kita memangku jenazah papa mama kita, memandikan jenazah mereka, sedih tapi normal ya. Yang enggak normal kan harus memandikan jenazah anak. Kakak saya tahun lalu anaknya meninggal dunia kanker usus sampai tubuh kurus kering kayak orang Ethiopia ya. Lalu kakak saya itu update status
Zaman sekarang ini kan kalau stres update status ya enggak. Terus kakak saya update statusnya gini, Tuhan cobaan apa lagi yang akan kau berikan kepada aku? Apakah ada yang lebih berat daripada ini? Dia seperti menantang Tuhan, ada cobaan lagi enggak yang lebih berat daripada ini? Tapi dia sangat terpukul, saya enggak berani ngotbahin dia macam-macam walaupun saya adiknya. Karena pasti kehilangan anak itu luar biasa. Ya. Yusufnya sih enak, udah mati duluan. Nggak ada di kitab suci sih ya Yusuf matinya kapan ya. Tetapi menurut Tuhan saya Yusuf mati duluan. Karena nggak ada peristiwa Yusuf itu nemenin Maria ketika saat-saat terakhir itu. Ya. Dan memang menurut survei disinyalir umurnya istri-istri itu lebih panjang dari umurnya suami-suami. Ya. Penyebabnya macam-macam, bisa soal faktor gaya hidup, alkohol dan rokok ya. Rokok jelas merusak paru-paru gitu, jantung. Tapi mabuk, alkohol juga gitu. Mabuk nyebrang jalan ketabrak metro mini, mati ya gak? Jadi mabuk alkohol gitu kan. Juga pekerjaan-pekerjaan yang membuat orang berisiko tinggi itu kan banyak dilakukan oleh laki-laki. Tapi ada satu hal katanya perempuan itu memang dikaruniai hormon menahan rasa sakit. Menahan penderitaan itu lebih banyak daripada kaum lelaki. Kaum lelaki itu hormon kenikmatannya lebih banyak. Ya kalau ibu-ibu melahirkan sakit ya Bu ya. Suami-suami emang ngerasain sakitnya, dia cuma terima enaknya doang itu. Yang sakit istrinya, muntah-muntah lah hamil, terus juga melahirkan dan sebagainya. Saudara-saudari nampaknya dalam hidup ini kita harus siap yang namanya seperti Bunda Maria mampu menerima peristiwa apapun ya. Karena dia punya bekal satu kalimat sebetulnya. Dan Anda sudah tahu. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kita harus siap itu. Kalaupun suatu saat kita masuki fase gerakan turun, kita harus siap. Ibu-ibu jangan sibuk, jangan terlalu takut sama menjadi tua ya. Sibuk dempul sana, dempul sini. Ya. Cari keajaiban 7 hari, anti-aging, waduh. Ke Korea Selatan, jangan lupa kalau operasi plastik ke Korea Selatan, keluar dari klinik bawa surat pengantar. Bahwa itu wajah Anda yang palsu gitu ya. Karena kalau nanti Anda nggak bawa surat pengantar di imigrasi, dicocokin paspor Anda yang asli sama wajah yang muncul ini nih, kalau nggak matching Anda ditolak, nggak boleh pulang dari Korea Selatan, disangka paspor palsu. Kita suami-suami. Anda suami-suami. Kita lu kali, ya kan? Anda suami-suami ya, itu jangan ngetawain ibu-ibu dulu istri Anda. Mungkin lelaki itu suatu saat akan lebih ngeri ketika masuk fase gerakan turun. Sekarang aja masih punya gaji, masih punya jabatan, masih punya pekerjaan. One day kita pensiun. Di rumah cuma sarungan, main burung perkutut, ngisi TTS biar nggak pikun. Kan? Ya. Sekarang pakai celana panjang masih lepas tangan. Wah, lepas tangan begini. Nanti lama-lama ya pakai celana panjangnya mulai nyender. Terus tahap ketiga, tanda-tanda penurunan makin parah ya. Pakai celana panjangnya duduk. Terakhir, Anda dipakein celana sama orang lain. Itu udah makin parah ya. Dan kita harus siap fase itu. Nggak bisa, sekarang aja saya ini umur 40 tahun. Wih, 42 masih top-topnya diundang ke sana kemari. Wah, diperbutin, kesini diundang, ke paroki ini, ke paroki itu. One day, saya udah tinggal gemeter aja tangannya. Nggak ada yang ngundang saya lagi jadi romo. Udah aja duduk di kursi roda, masuk panti jompo romo-romo. Terakhirnya di pemakaman romo-romo di Selapajang, Tangerang. Itu hidup kita akan begitu. Dan Bunda Maria itu siap. Jangan jadi para murid yang pengen gerakan naik terus. Mulia terus. Nanti aku duduk di sana ya aku duduk. Enggak. Hidup kita suatu saat akan masuk fase itu. Semoga Tuhan memberkati hidup kita. Amin.